Baik, selamat bergabung Ibu Faridah Haryani. Ya, Pak. Bisa bisa dengar suara saya, Bu ya? Bisa, Pak. Baik, hari ini Ibu akan diuji oleh dua penguji, penguji umum saya sendiri dan penguji BTK nanti Bapak Dr. Ustadz Suprin. Selanjutnya Ya, langsung Pak. aja untuk efisiensi waktu, saya ajukan pertanyaan Ibu. Yang pertama, coba Ibu sebutkan dan berikan penjelasan terkait teori belajar apa saja yang Ibu gunakan sebagai dasar dalam penyusunan modul ajar Ibu. Ya, teori belajar apa saja yang Ibu gunakan sebagai dasar dalam penyusunan modul ajar. Silakan, Bu. Ya, Pak. Ada 4 teori itu, Pak. Teori humanistik, teori behavioristik, teori kognitisme, teori Hmm. konstruktivistik, Pak. Ya, konstruktivistik. Nah, konstruktivistik itu kira-kira intinya itu gimana, Bu? Kata kuncinya apa kira-kira kalau Ibu ingat konstruktivistik? Merupakan pengetahuan hasil hasil sendiri gitu, Pak. Hasil sendiri. Hasil sendiri siapa, Bu? Hasil kita, Pak. Kok hasil kita sendiri gitu, Pak. Membuat Ini kan dalam kok konteks kok modul ajar itu kan untuk proses pembelajaran siswa ya, Bu ya. Jadi iya, siswa Pak. tentunya. Nah, jadi Iya, Pak. konstruktivis itu kata kuncinya adalah bahwa siswa mencari pemahaman atau membangun pemahaman terhadap materi berdasarkan pengalamannya sendiri, pengalaman belajar aktif. Iya, Nah, Pak. misalnya ya, Bu ya. Makanya ini teori belajar konstruktivis ini tentu sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Ya, yang mana salah Iya, Pak. satunya adalah pembelajaran berpusat pada siswa, ya Bu ya. Nah, oke, Iya, yang Pak. kedua tadi apa Bu? Coba saya pengen Ibu menjelaskan Eh, tentang behavioristik, behavior. beha- Behavioristik itu, Pak, yaitu proses belajar yang masalahnya itu, Pak, yang dilakukan siswa itu, Pak. Ini kata kuncinya Merubah siswa, adalah merubah siswa gitu, Pak. merubah siswa. Merubah siswa gimana Bu? Merubah siswa dari yang sebelumnya gimana menjadi gimana? Eh, sebelumnya dia dia sebelumnya dia kalau kita sebelumnya dia nggak bisa menjadi bisa gitu, Pak. Tapi Kata kalau kuncinya Bu, stimulus respon. Kata kuncinya stimulus, iya, pemberian stimulus respon ya Bu ya. Jadi misalnya Ibu memberi penguatan kepada siswa, ya siswa yang bagus, yang baik, nah, itu Ibu kasih iya, penguatan, Pak. ya. Kemudian siswa yang bandel, Ibu kasih hukuman, ya. Ada reward, ada punishment, Iya, Pak. ya. Itu, Ibu ya. Oke, terus kalau saya tanya misalnya, bagaimana teori-teori tersebut membantu Ibu ya dalam menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan prinsip merdeka belajar tadi. Kalau konstruktivis tadi sesuai dengan prinsip belajar berpusat pada siswa, ya. Ada prinsip Iya, belajar yang Pak. lain. Misalnya di kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran yang disarankan adalah kontekstual. Ada juga pembelajaran yang fleksibel, tidak kaku. Berarti harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Teori apa kira-kira yang sesuai itu, Bu? Teori Teori humanistik, Pak. humanistis itu apa itu, Bu? Human. Human itu manusia. Eh, Manusia. menentu belajar memanusiakan manusia, Pak. Memanusia. Arti- Ada artificial intelligence memanusiakan manusia, Ibu. Dalam Oke, kehidupan saya lanjutkan saja, Bu. Terkait komponen perangkat pembelajaran, Bu ya. Komponen perangkat pembelajaran, apa saja komponen utama yang Ibu masukkan di dalam modul ajar Ibu? Komponen utama di modul ajar Ibu. Misalnya, saya awali dengan tujuan pembelajaran, harus ada. Terus apa lagi, Bu? Lanjutkan. ya, Pak, tujuan pembelajaran, Hmm, kriteria kriteria atau capaian pembelajaran, Pak. ya. Pemahaman, Hmm. bermakna, Ibu pertanyaan, ada membuat modul ajar? Ada buat dan kegiatan pembelajaran, Pak. ya? Kegiatan pembelajaran. Nah, di modul ajar Ibu itu yang wajib ada satu tujuan pembelajaran. Ya, tujuannya udah, setelah ada tujuan tentu ada, ya Bu. Pak, Nah, materi. tujuannya ada, Materi. materinya ada, terus bagaimana cara mengajarkan? Itu namanya apa? Strategi pembelajarannya harus ada. Terus waktu ngajar itu perlu alat apa Strategi. enggak? Ah, itu ada media yang digunakan, Ibu ya. Media pembelajarannya. Nah, kalau sudah dilakukan proses Alat ya. pembelajaran, tidak ditinggalkan begitu saja. Ibu juga harus menilai, maka harus ada asesmen, ya Bu ya. Nah, baik, asesmen Bu di kurikulum Merdeka ada 3 macam. Asesmen di awal pembelajaran, Iya, asesmen di tengah di pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Apa istilah nama-nama asesmen itu, Bu? Di awal, di tengah, di akhir. asesmen diagnostik, Pak. Ya, itu di Ases- awal. Asesmen formatif Ya, dan asesmen sumatif, Pak. baik. Diagnostik itu tujuannya apa, Bu? Diagnostik itu tujuannya menyediakan, Apa, Bu? ya Pak, menyediakan Mengetahui, informasi mengetahui atau pengetahuan. mendapatkan informasi terkait kemampuan awal atau kesiapan anak, ya, Bu ya. Nah, kalau kita udah tahu siswa kita ini sampai mana kemampuannya, maka kita melanjutkan menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar anak yang berbeda pula, ya, Bu ya. Itu. Baik, kita pindah ke PTK, Bu. Saya tinggal 1 menit lagi. PTK itu apa, Bu? TK itu Pak, eh, Penelitian. pendidikan, penelitian dan tenaga kependidikan, Pak. Oh, penelitian tenaga kependidikan. Ya, dapat rumus baru saya ini, Bu. Penelitian tenaga kependidikan. Penelitian tindakan kelas, Bu. Penelitian. Ya, Penelitian. ya. Siapa, Bu, yang biasa melakukan PTK? Ya, ayo, Bu, waktu terbatas. Siapa yang biasa melakukan PTK? Guru guru kelas, Pak. Guru kelas. Mengapa guru, Bu? Karena PTK itu Karena tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran, ya, Bu. Nah, proses pembelajaran itu diperbaiki karena ada masalah. Yang tahu ada masalah itu adalah guru.
Makanya guru yang layak melakukan sebuah PTK. Ya, Bu, ya. Oke, unsur-unsur sebuah proposal PTK itu, Bu, ada berapa bagian? Proposal PTK itu terdiri dari apa saja bagian-bagiannya, Bu? Perencanaan, Pak. Terus Ak- Permasalahan, masalah refleksi ya, Pak. refleksi. Nah, itu unsur sebuah siklus, Bu, ya. Siklus dalam PTK itu ya di dalamnya ada perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Ya, perencanaan atau planning, plan, tindakan action, pengamatan, observasi, dan refleksi atau apa ya Bu? Ya, introspeksi lah barangkali ya. Nah, itu sebuah siklus. Unsur proposal itu bab satu pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi. Di pendahuluan terdiri dari apa saja, Bu? Latar belakang, Masalah, Pak. ya, terus Hmm. latar belakang, Eh, identifikasi masalah, perumusan masalah, ya, Rumusan masalah. ya, kemudian, ya, waktu saya Bu. udah lewat, Bu. Baik, saya rasa Iya, Pak. udah cukup, Bu, dari saya. Selanjutnya kita persilakan untuk dilanjutkan oleh Ustadz Suprin. Makasih, Bu Farida. Pak. Kita lanjutkan Pak. ya, Bu. Iya, Pak. Ujian selanjutnya bahannya BTQ. Mohon kesediaan Iya, Ibu Pak. untuk membaca surah An-Nasr. Iya, Pak. Mulai, Pak. Silakan, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Makasih. Sadaqallahul azim. Ibu tadi baca di awal ayat itu idaja. Kenapa tuh panjang ja kedua itu? Idaja. Ada mat, Pak. Mat apa namanya itu, Bu Farida? Mat, mat apa, Pak? Mat, mat, mat apa, Pak? Ya, Mat, lupa saya, Pak. lupa ya. Tapi dia mat ya. Berapa panjangnya, Bu? Idza ja, tiga harkat, Pak. 3 harkat ya. Dia mat wajib Mat wajib, Pak, ya. mat wajib Muntasil. mutasil bukan mun ya, mutasil. Ya. Oke. Ya, Pak. Daja nasrullahi wal fat. Wal fat. Waro'aitan nasa. Anas itu ada alif lam, Bu. Alif lam apa namanya, Bu? Bu Farida? Waraitanna sayad. Waraitanna. Nah-nya itu ya, Pak. Anas itu kan ada alif lam. Ya, nah, Ya, anasa itu alif lam apa, Bu? alif lam syamsiah, Pak. Syamsiah ya. Oke, mantap. Kalau Komariah ada contohnya, Bu? An-Nasru. Idza jaa nasrullahi wal fath. An-Nasr itu kan Iwal, Syamsiah ya. Kalau al-fath ya, itu Pak. Syamsiah atau Komariah, Bu? Al-fath, Komariah, Pak. Komariah. Apa bedanya, Bu? Kalau Komariah sama Syamsiah? Bedanya syamsiah, Pak, dia
Lupa saya, Pak. Lupa ya. Kalau Komaria? Kalau Komaria, nun alif lamnya itu, Pak. Iya, alif lam ya. Tapi Ibu bisa bedakan ya, Al-Fatih itu tadi Komaria. An-Nasr sama An-Nas itu Samsiah. Nah, kira-kira bisa enggak Ibu bedakan itu dari mana kok bisa menentukan? Ibu bilang, Hah? lupa saya. Ya, lupa ya. Oke. Mohon kesediaan Bu Farida untuk menulis innahu kana tawwaba. Mohon ditulis, Bu. Iya, Pak, tunggu, Pak. Udah, Pak, ini Pak. Silakan diperlihatkan ke. Enggak kelihatan, Bu. Agak digelapkan, Bu. Bisa didobel sama tangan. Biar di bawah Kenapa, Pak? tulisan itu coba letakkan tangan Ibu biar kelihatan ya. Ya enggak kontras. Agak Ini, ke Pak. atas, Bu. Ke atas. Oh. Terus ke atas. Ya, enggak kelihatan, Bu ya. Gini saja lah, Nggak Bu kelihatan, Pak. Farida. Enggak kelihatan, Bu. Izin sekarang mohon difotokan, dikirimkan ke saya. Oh iya, Pak. Ya, di foto ada nomor saya di grup ya, Bu ya. Di japri saja, Bu ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, Sebentar, Pak. tolong difoto, Bu. Pak Pak Supri. Sufrin, ya. Sudah, Bu. Bentar ya, Pak. Masih lama, Bu. Ini waktu kita dikejar waktu nih, Bu. Halo, Ibu. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Pak Suprin. Pak Ada di grup, Bu. Ada di grup. Buka saja grup kita. Ya, chatting kan ada. Ini Pak cari lagi, Pak. Atau di luar room saja juga bisa Iyalah, dikirim. iyalah. Saya Ya. rasa cukup ya. Nanti Ibu, Ibu kirim ya. ya, Bu. Ibu Dikirim kirim, ya Bu. untuk memastikan. Pak Mahmud selesai dengan Bu Farida ya? Iya, Bu. Ya, Pak.